Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Pak Ari. Pak Ari harap kalian masih bersemangat untuk mendengarkan renungan pagi hari ini. Dan tentunya juga bersemangat dengan tugas-tugas yang diberikan dari sekolah ya. Oke, sebelum kita memulai renungan hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur dengan kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati setiap hari, kasih Tuhan yang tidak pernah hentinya mengalir dalam hidup kami. Kami mengucap syukur bahwasanya kami diberi kesehatan dan juga semangat untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami Tuhan, siapkan hati kami supaya kami juga siap menerima firman Tuhan dan kemudian kami boleh mengerjakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Iya. Nah, hari ini Pak Ari akan mengambilkan firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 9. Bagi anak-anak yang mempunyai Alkitab di rumah, anak-anak boleh buka Alkitabnya, terus kemudian membaca bersama-sama dengan Pak Ari ya. Oke, Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Iya. Nah, hari ini kita fokus pada jangan jemu-jemu berbuat baik ya. Nah, Alkisah ada seorang yang bijaksana yang selalu memberikan nasihat yang luar biasa untuk orang-orang yang datang kepadanya. Setiap orang datang dengan permasalahannya, dia selalu memberikan jawaban-jawaban yang baik dan bisa memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang bertanya kepada dia. Satu hari ada sekelompok orang yang datang kepada dia kemudian bertanya kepada orang bijak ini. Salah seorang dari mereka bertanya, Pak, apa sih kuncinya supaya kita ini hidupnya penuh sukacita? Yang lain berkata, Pak, apa sih kuncinya supaya kita bisa masuk kerajaan surga? Nah, si orang bijak ini tidak langsung menjawabnya, tetapi dia justru balik bertanya kepada mereka. Menurut kalian, apa yang bisa membuat kalian senang? Apa yang bisa membuat kalian masuk ke surga? Menurut kalian apa? Nah, salah seorang menjawab, yang membuat saya senang ya masuk surga. Oh iya jelas gitu kan. Yang lainnya, kalau kunci masuk surga ya berbuat yang baik gitu. Ada lagi yang menjawab, kunci masuk surga ya rajin beribadah, rajin memberikan sedekah, rajin memberikan persembahan. Oh iya betul, taat kepada orang tua. Nah, banyak orang yang menjawab, dan ada salah satu yang menjawab, kunci masuk surga itu percaya bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat. Sekali lagi si orang bijak ini tidak langsung menjawab, dia hanya tersenyum. Lalu dia berkata, dari semua jawaban yang kalian berikan, tidak ada yang salah. Semuanya benar. Tapi apakah semuanya itu merupakan jaminan masuk ke surga? Ya iya. Lah, kalau begitu lakukanlah apa yang menurut kalian baik itu. Berbuatlah yang baik. Lalu satu orang dari mereka bertanya, loh Pak, saya pernah mendengar dari pendeta, bahkan membaca di dalam Alkitab, itu ada orang yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia berkata saat itu, saya percaya bahwa engkau adalah Raja, engkau adalah Mesias. Lalu Tuhan Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku masuk ke dalam Firdaus. Nah, padahal seumur hidupnya itu dia kan berbuat jahat, makanya dia disalib. Tapi kok bisa masuk surga hanya bilang seperti itu, enak men gitu kan. Langsung
Orang bijak ini berkata, loh, siapa bilang kalian tidak boleh berbuat yang jahat? Kalian mau mencuri? Boleh. Kalian mau berbohong? Boleh. Kalian mau korupsi saat ini sepuas-puasnya? Boleh. Tidak ada yang melarangnya, itu keputusan kalian. Tetap bisa masuk surga? Bisa. Caranya bagaimana? 1 hari sebelum kalian meninggal nanti, kalian harus bertobat, berbuat baik, percaya kepada Tuhan. Maka kalian pasti masuk surga, seperti orang yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Salah satunya, ya kan? Lah, satu orang lagi bertanya, loh Pak, tapi kan kita nggak tahu kapan kita mati, kapan kita meninggal, kapan kita dipanggil Tuhan, kita nggak ngerti. Bisa jadi 5 menit ke depan. Nah, sekali lagi orang bijak itu tersenyum dan menjawab, maka dari itu, hiduplah seolah-olah besok kita akan mati. Sehingga hari ini kita harus berbuat baik. Wah, yang tadi bertanya, lah podo wae, berarti setiap hari harus berbuat baik. Betul. Setiap hari kita harus selalu bersiap-siap, seolah-olah besok kita akan meninggal. Sehingga setiap hari pula kita harus berbuat yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan menunggu nanti atau besok. Apalagi menunggu tahun depan. Kita belum tentu mengerti kapan kita meninggal, ya kan? Nah, anak-anak, dari cerita itu dapat disimpulkan bahwa kita harus selalu berbuat yang baik. Berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi bukan sebagai alasan agar kita bisa masuk surga. Karena surga itu milik Tuhan. Yang mengizinkan kita untuk masuk ke sana ya Tuhan. Satu-satunya cara ya dengan mengenal Tuhan. Percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang menyelamatkan kita dan memberikan kasih karunia supaya kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, berbuat baik itu hanya salah satu cara untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Untuk menunjukkan bahwa kita bersyukur sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan. Ya. Oke. Itu pesan Pak Ari dari renungan hari ini. Kita bisa mengambil pesan itu dan sekali lagi mari kita lakukan apa yang baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Nah, terima kasih anak-anak sudah mendengarkan renungan pada pagi hari ini. Sampai ketemu lagi dengan Pak Ari di lain kesempatan. Oke? Dadah.